Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Gustina, NIM 200760027. Pada pertemuan sistem operasi minggu ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem komputer lanjutan. Adapun yang akan dibahas pada minggu ini antara lain yang pertama hierarki memori, yang kedua memory cache yang terbagi atas motivasi, prinsip cache, dan desain cache. Yang ketiga, teknik komunikasi I/O yang terbagi atas interrupt driven I/O dan akses memori langsung atau direct memory access. Yang pertama adalah hierarki. Dalam sebuah spektrum teknologi, terdapat hubungan berikut ini. Semakin kecil waktu akses, maka semakin mahal harga per bit. Yang kedua, semakin besar kapasitas, semakin murah harga per bit. Yang ketiga, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Hierarki yang umum ditunjukkan pada gambar di samping. Semakin ke bawah hierarki, maka akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, semakin murah harga per bit. Yang kedua, semakin besar kapasitas. Yang ketiga, semakin besar waktu akses. Dan yang keempat, semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Yang kedua, memory cache. Lokasi di dalam memori memiliki alamat yang unik. Umumnya, memori utama dikembangkan dengan cache yang kecepatannya lebih tinggi dan berukuran lebih kecil. Cache umumnya tidak visible bagi pemrogram, melainkan bagi prosesor. Cache merupakan perangkat untuk mempersiapkan perpindahan antara memori dengan register prosesor yang ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja. Cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar dengan harga yang murah. Konsep tersebut ditunjukkan pada gambar di atas. Dan berikut merupakan gambar-gambar struktur cache atau memori utama. Adapun masalah-masalah yang terdapat pada cache. Di antaranya, yang pertama ukuran cache, yang kedua ukuran blok, yang ketiga fungsi pemetaan, yang keempat algoritma penggantian, dan yang kelima write policy. Yang ketiga, teknik komunikasi I/O. Terbagi tiga, yaitu program I/O, interrupt driver I/O, dan direct memory access atau DMA. Termasuk pada yang pertama, yaitu program I/O. Pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menjumpai sebuah interupsi yang berkaitan dengan I/O, prosesor akan mengeksekusi interupsi itu dengan menerbitkan perintah ke modul I/O yang bersangkutan. Pada program I/O, modul I/O melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai dengan register status. I/O secara periodik sampai operasi selesai dilakukan merupakan tanggung jawab prosesor. Yang kedua, interrupt driven I/O. Masalah yang terdapat pada program I/O adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu yang lama sampai I/O yang dimaksud siap menerima atau mentransmisikan data berikutnya. Alternatif lainnya ialah prosesor menerbitkan perintah I/O ke modul dan kemudian melanjutkan lainnya setelah itu. Modul I/O akan menginterupsi prosesor untuk meminta layanan pada saat modul itu telah siap saling bertukar data dengan prosesor yang mengeksekusi perpindahan data seperti sebelumnya dan kemudian melanjutkan proses sebelumnya. Yang terakhir adalah direct memory access. Fungsi direct memory access atau DMA dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah
yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkannya ke dalam modul I/O. Dalam kasus ini, teknik bekerjanya sebagai berikut, yaitu pada saat akan membaca atau menulis suatu blok data, prosesor akan mengeluarkan perintah modul DMA dengan cara mengirimkan informasi berikut ke DMA. Yang pertama, apakah read atau write yang diminta. Yang kedua, alamat perangkat I/O yang terlibat. Yang ketiga, lokasi awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis. Dan yang keempat adalah jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.